Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi ya. Kali ini saya mau bahas BCD sama BCH ya. Dua koin ini sama ini. Kebetulan banyak yang minta juga BCD sama BCH ini juga ada yang minta. Saya buatkan sekalian. Kita mulai dari BCD dulu ya. Ya, BCD ini kalau nggak salah dulu saya sempat buat ya. Waktu harganya di sini kayak gitu. Di sekitar di 90-an sini. Kemudian saya sampaikan sampai 60-an ya. 60-an. Untuk kenaikannya kalian bisa lihat video saya yang lama. Nah, sampai sudah di 60 itu ya, sekitar di sini. Yang tempat saya nggak ada jaringan sama sekali, hampir 1 bulan lebih. Di grup terakhir saya sampaikan untuk membeli sampai di 40 sampai 30-an ya. Karena saat itu nggak bisa buat upload di YouTube, sempat vakum 1 bulan lebih. Hanya BTC kayaknya yang sempat saya usahakan itu. Setelah 1 bulan, habis itu ada wifi gratis itu yang rebutan, saya upload di situ ya, luar biasa itu ya. Baik, kita langsung aja ini update yang sekarang ini untuk BCD ini. Kita lihat dulu candle per week-nya. Nah, di sini ya, kalian kalau mau teliti, kalian bisa belajar bagaimana cara melihat sebuah percakapan. Terutama 1 week ini untuk jangka panjang ya, berbulan-bulan, bahkan bisa sampai tahun-tahunan. Kalau untuk jangka panjang sendiri, kalian nggak usah khawatir ya. Untuk BCD ini untuk jangka panjang ya, ini jangka panjang. Target yang di 7 pertama adalah sekitar 78 sampai 80-an. Alhamdulillah ya Allah. Kemudian ada di 104, kemudian ada di 134, ini membutuhkan waktu lama ya, mungkin sementara sampai ini dulu. Ini membutuhkan waktu lama. Kita buka yang lebih dekat dulu. Kita lihat penurunannya dulu. Penurunannya belum saya lihat apakah sudah berakhir. Ya, kalau untuk penurunannya sendiri kalian bisa lihat ya di sini. Ini dia berusaha menutup di sini. Tapi ini ya, tutupannya kurang terlalu kuat ini. Dia potensi masih bisa nembus sampai bisa bobol ini. Nanti kita lihat lebih rincinya pakai TF lebih kecil. Tapi dia bisa membobol ke bawah 31 sampai di area ini 22-an. Kita buka pakai 3 hari untuk lihat lebih rincinya.
Saya hapus dulu ya. Kita pakai candle 1 die aja. Ya, ini dia berusaha menutup ya, kalian bisa lihat di sendiri. Kita pakai candle 1 die ini untuk jarak dekat, mungkin hitungan bulan aja, 1-3 bulan. Dia berusaha menutup di sini, tapi di sini dia tembus ya. Ini dia tembus, tutupannya nggak kuat, kemudian berusaha lagi di sini. Jadi ini potensinya dia masih bisa di bawah ini, bisa di bawah. Nah, bisa di area ini dia, bisa ke bawah lagi ke area 24 sampai 29. Nah, sampai 30-an. Ini ya. Ini kalau saya menemukan seperti ini jadi patokan saya. Karena kalau saya kan santai ya, maksudnya santainya saya menggunakan percakapan. Sewaktu-waktu dia balik kanan, saya tinggal mengikuti saja. Kalau dia masih naik, ya saya juga ikut naik juga begitu. Saya cuma mengikuti. Bagi kalian yang hanya menonton video saya, karena ini prosesnya lama, kalian hati-hati dengan area ini ya. Area 30 sampai 24 ini. Kalau kalian dapat di sini ya dapat harta karun berarti. Untuk yang terdekat sendiri kalian bisa lihat. Nah, ini kalian perhatikan ya. Kalian perhatikan ini. Nah, kalian apakah tidak melihat? Nih, lihat nih. Kalian perhatikan. Kalian perhatikan ya, ini BCD ini berarti sedang mau naik ya, mau naik tinggi dia. Tapi dia memiliki area mediasinya di sini. Ini adalah area mediasi nih. Ya, di sini. Ini area mediasinya. Nah, ini area mediasi ya, kalian perhatikan. 34 sampai 40. Ini dia kan mau naik tinggi nih. Kalian lihat ini. Nah, ini dia mau naik tinggi. Kita coba lihat tujuannya. Nah, ini kan tujuannya dia di 44 sampai 49-50-an ya. Nah, tujuannya. Iya Mas, hati-hati. Nah, jadi kalau kalian sudah tahu seperti ini contoh ya, misalnya saya bahas diri saya sendiri nih. Saya sudah pegang nih 49 44. Nah, saya mau pastikan untuk satu harinya ini dia mau turun dulu atau lanjut. Nah, jadi percakapannya itu ada di dalam proses ini ya, proses terbentuknya candle selama satu hari. Nah, kalau mau meluangkan waktu untuk melihat satu hari prosesnya naik turunnya sampai candlenya berhenti, itu percakapan ya, di situ sangat-sangat akurat, sangat-sangat akurat. Tapi kalau channel yang sudah jadi seperti ini, kita harus menganalisa lagi, lihat lagi ini tadi awalnya dari mana, dia berhenti di mana, dia nutup di mana.
dia ke bawah dulu atau naik dulu. Nah, di sini kita harus melihat dengan jeli. Oh, dia ini akan menjadi sebuah pesan di sini untuk pergerakan ke harga selanjutnya, mau naik atau mau turun. Nah, jadi kalau saya nunggu konfirmasi yang 1 hari ini. Meskipun kalau saat saya membuat video ini dia berusaha untuk melanjutkan. Jadi kalau melanjutkan, ini kan area mediasi. Dia tidak akan keluar dari area mediasi di 34 sampai 40-an. Dia tidak akan keluar dari ini. Sedangkan dia sudah mendekati area mediasi paling atas. Berarti dia ingin langsung menuju ke titik 44 dan 49. Nah, ini ya. Jadi saya lihat kalau besok dia penutupan mendekati di atas, berarti dia akan lanjut. Tapi kalau dia penutupannya menurun ke bawah kembali ke tengah-tengah, dia akan turun dulu, bisa ke area 30-an sini. 30 sampai 31-an. Nah, ini malah kesempatan bagus karena dia belum menuju ke atas. Di sini berarti dapat keuntungan lebih besar lagi ya dibandingkan kalau dia langsung lanjut. Ini untuk BCD, ingat-ingat titik-titik atasnya 44, 49. Kalau kalian mau sabar, ada di yang terdekat ya. Ini 49. Ya, di 56, 57-an di sini. Nah, di situ ya. 44, 49 ada di 56 sampai 55 sampai 57-an di sini. Sedangkan titik-titik ini nanti jadi titik area penjual. Jadi titik untuk kita membeli. Bisa di sini. Kalau dia lanjut, misalnya dia langsung lanjut sampai di 57 atau 56, dia bisa berhenti di 50, 44, 45 atau di 40, 41-an di sini sampai di 35-an sebelum dia menuju ke atas lagi. Tapi waspadai area ini. Kalau ini belum disentuh sangat berbahaya. Kapanpun dia akan ke sini ya. Kapanpun akan menyentuh area ini. Tapi kalau ini sudah disentuh, itu adalah harta karun. Saat dia sudah menyentuh yang di bawah, hanya tinggal yang ke atas, berarti kan begitu. Ini untuk BCD ya. Kita bongkar untuk BCH. Nah, untuk BCH ini lebih gurih ini ya kalau saya lihat. Ini dia sama sekali tidak menutup soalnya ini. Kalian perhatikan ini dia tidak ditutup sama sekali. Jadi ini kenapa saya bilang gurih? Karena tidak ditutup sama sekali sama dia. Jadi potensi ke arah ini sangat mudah. Nah, ini area yang tidak ditutup ini sangat mudah ini ya. Di 13-an, 13 sampai 14-an dengan 18 ini. Ini enggak ditutup ini. Hanya ada penguncian di sini. Ini kalian hati-hati. Ini kunciannya di sini ya. Ini dia kuncinya di sini. Ini area kunciannya. Nah, kunciannya dia ada di 11 jutaan. Kalian lihat. Kalau dia bisa nembus kuncian ini, dia akan turun langsung, dia bisa lompat langsung ke yang kedua, bahkan yang ketiga ini. Kita coba buka dulu pakai 1D aja.
Nah ini ya, kalau ini untuk BCH ini kuat ya dia. Dia lumayan ini. Dia lumayan harusnya. Jadi untuk BCH ini ya, ini kuat ya, BCH kuat. Dia yang dituju pertama di sini. Kalian ingat-ingat ya, tujuan pertamanya di 10 jutaan. Dia menuju 10 juta. Kemudian ini 11 juta area kunciannya tadi. Kemudian ada di 12 juta. Nah ini ya, dia sementara hanya fokus untuk menyelesaikan area ini dulu, 10 sampai ini di sini, 10 sampai 13 juta. Untuk BCH ini sementara fokus untuk menyelesaikan area ini 10 sampai 13 juta. Kemudian dia sudah membuat pondasi lumayan ini, kuat. Untuk nembus ke area ini dia kuat. Ini nggak susah dia untuk ke 10 sampai 13 juta. Pondasinya sudah kuat. Untuk area penjual kalian perlu waspadai, meskipun sudah ditutup kuat sama dia. Nah ini untuk areanya yang perlu diwaspadai di 8 sampai 6 juta di sini ya. Ini yang perlu kalian waspadai ya. Nah di area ini ini perlu kalian waspadai di area ini, meskipun sudah ditahan sangat kuat ya. Ini dia kelihatannya sangat jelas dia ingin menuntaskan yang di 10 sampai 13 juta dulu, baru nanti dia bisa fokus menyelesaikan yang di bawah sini. Untuk titik tertingginya kalian bisa lihat tadi. Setelah dia menyelesaikan di sini, dia fokus ke 14 dan 18. Ini prosesnya lama, tapi kalau yang ini butuh kesabaran ekstra. Tapi kalau kalian yang beli di harga sekarang pun bisa kalian manfaatkan untuk di sini ya, sekitar 10 jutaan, mulai 10 jutaan. Dan kalian antisipasi area ini. Kalau dia berhasil di sini nanti, dia berhasil menahan lagi, dia bahkan bisa lanjut ke atas. Tapi kalau dia ingin istirahat, dia akan beristirahat pelan-pelan ke area sini ya. Ke area pertama dia menuju, akan kembali ke sini. Ke 10 jutaan sini. Nah, 10 sampai 8 jutaan dia akan konsentrasi di sini. Karena kalau untuk yang terakhir seperti ini biasanya digunakan untuk waktu yang agak lama ya. Nanti kalau sudah terlaksana di area ini 10 sampai 13 juta, nanti kita bisa update. Syukur-syukur dia mau ke bawah dulu ya, agar kalau yang beli bisa dapat keuntungan lebih banyak. Tapi ini sepertinya agak berat, sudah kuat tutupannya, dia betul-betul ingin kesini dulu ini 10 sampai 13 juta. Baik, ini saja untuk BCH sama apa tadi ya, BCD ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.